Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Bagi yang belum tahu, saya adalah Keisha Nevi dari kelas 11 IPA. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin meresensi sebuah film yang merupakan sebuah karya dari Umay Shahab. Dan film ini berjudul Kukira Kau Rumah. Nah, sebelum saya meresensi film ini, saya ingin menayangkan cuplikan trailer dari film ini. Selamat menonton! Everything is gonna be fine. Nah, gimana setelah menonton cuplikan trailer yang sangat menarik tersebut? Sangat bikin kita penasaran, bukan? Karena adanya beberapa cuplikan yang dapat dibilang cukup intens ya. Nah, sekarang saya ingin memulai resensi, tapi sebelum mulai, saya ingin memberitahu dulu nih, judul resensi yang saya ambil pada kali ini adalah Kita Adalah Rumah Itu. Yang tentu saja diambil dari judul film aslinya, yakni Kukira Kau Rumah. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Kukira Kau Rumah. Film yang disutradarai oleh Umay Shahab, diproduseri oleh Prilatukhonsina, yakni Damayanti, dan juga ada produser eksekutifnya yakni Manoj Punjabi. Penulis atau penulis skenarionya ada 3 juga, yakni ada Monty Tiwa, Umay Shahab tentu saja, dan juga ada Imam Salimi. Nah, sebelum saya lupa, ini merupakan poster film dari Kukira Kau Rumah. Kukira Kau Rumah ini diperani utama oleh Prilatukhonsina sebagai Niskala, dan ada juga Jordi Pranata sebagai Pram. Film ini diproduksi oleh Cinemaku Pictures dan juga MD Pictures. Film ini berjenis drama atau bergenre drama, dan tahun pembuatannya ini pada tahun 2021 yang memiliki durasi selama 90 menit atau 1 jam 30 menit. Sekarang setelah saya memberitahu mengenai identitas film ini, saya akan mulai menceritakan secara singkat mengenai sinopsis dari film ini. Mari kita mulai. Jadi saya akan menjelaskan sinopsis secara singkat karena adanya durasi yang sangat terbatas. Nah, awalnya ini Niskala ini merupakan anak yang mengidap bipolar sejak SMA. Jadi karena bipolarnya ini, ayahnya ini menjadi sangat protektif terhadapnya. Nah, karena ayahnya sangat protektif ini, jadinya Niskalanya ini sangat susah untuk berbaur atau bersosialisasi dengan orang lain. Jadinya dia hanya memiliki 2 sahabat, yakni si Dinda dan juga Octavianus. Karena bipolar tersebut dan ayahnya protektif, nah si Niskalanya ini sempat tidak melanjutkan sekolah. Tapi pada akhirnya secara diam-diam ia melanjutkan kuliah. Pas di kuliah ini dia ketemu sama si Pram. Pram ini merupakan kakak tingkat dari Niskala. Nah, pada suatu ketika mereka bertemu di kampus dan si Pram ini menawarkan sebuah bantuan untuk ujiannya si Niskala. Tapi si Niskalanya ini menolak dan akhirnya membuktikan ke si Pram kalau misalkan dia bisa mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang sempurna tanpa bantuan si Pram ini. Dan pada akhirnya Pram ini mentraktir si Niskala beserta 2 sahabatnya itu ke kafe yang dimana ia bekerja sebagai pelayan di kafe antologi. Nah, di kafe ini dia akhirnya pun disuruh bernyanyi oleh si Niskala. Dan pada akhirnya dia bernyanyi, walaupun yang lain tidak suka si Pram ini bernyanyi, namun si Niskala suka. Akhirnya mereka menjadi dekat dan menjadi dekat. Akhirnya si Niskala ini ketahuan oleh ayahnya kalau dia memiliki seorang Pram di kehidupan dia, dan akhirnya si ayahnya ini berantem dan marah. Dan pada saat itu si Niskala ini ingin meloncat dari atap ya, tapi pada akhirnya si Pram ini menemani si Niskala dan akhirnya siap untuk bunuh diri berdua. Tapi akhirnya pun Pram meloncat sendirian dan akhirnya si Niskala ini menjadi sangat depresi. Kenapa mereka tidak jadi loncat berdua? Karena si Pramnya ini sudah sangat capek dengan semuanya, dan karena dia cuma hidup berdua sama mamanya, karena ayahnya ini sudah meninggal dunia sejak dia kecil dan mamanya ini bekerja keras terus, jadi kayak sangat amat jarang ketemu sama si Pram ini. Dia tidak mau si Niskala ini jadi kepikiran tentang dia dan merasa kalau hadirannya ini mengganggu kehidupannya si Niskala gitu. Padahal salah, aslinya itu kehadirannya si Pram dalam kehidupan Niskala ini membawa penerang bagi Niskala. Nah, segitu aja sih. Dan tidak terasa akhirnya kita sudah berada di pengakhir video ini. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai habis, dan juga maaf jika saya ada kesalahan kata pada video ini yang tentu saja ada. Saya dapat merekomendasikan karena saya sendiri sudah menonton film ini, dan film ini sebenarnya cukup bagus dan cukup sedih sih ya. Bagi kalian yang ingin menonton, silakan ditonton dan
ya siapkan tisu. Dah, terima kasih, itu saja dari saya. Bye-bye.